Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Yusnadesti, NPM E1D017163. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint yang berjudul Estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas oleh Anissa Yusnadesti. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di Indonesia, sektor pertanian dibagi menjadi 5 subsektor, yaitu subsektor pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan subsektor perikanan. Sektor pertanian terus dituntut berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan produk domestik bruto, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Produksi bawang putih di daerah Wonosobo merupakan yang terbesar di Jawa Tengah selama tahun 2004 hingga tahun 2007 dan terbanyak kedua di Jawa Tengah untuk tahun 2008. Tapi potensi yang dimiliki Kabupaten Wonosobo tersebut kurang mampu dikelola dengan baik. Ini dapat dilihat dari jumlah produksi bawang putih di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2004 hingga tahun 2008 selalu mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya luas panen. Adapun kemungkinan penyebab menurunnya produk bawang putih di Kabupaten Wonosobo itu karena belum optimalnya penggunaan faktor produksi, yaitu seperti luas lahan, jumlah bibit, jumlah pupuk, jumlah fungisida, jumlah insektisida, dan juga jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk usaha tani. Baiklah, selanjutnya rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan? Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki elastisitas yang sama? Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani? Tujuannya yaitu dapat kalian lihat pada slide yang sudah saya buat. Selanjutnya, bab 2, metode penelitian. Jenis dan sumber data. Yang pertama, menggunakan data primer, yaitu data yang didapat sendiri dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, serta dari hasil wawancara terhadap responden. Data primer yang digunakan antara lain meliputi data pemakaian faktor produksi usaha tani bawang putih dan jumlah produksi dalam 1 kali masa panen bawang putih. Lalu yang kemudian kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Wonosobo. Adapun spesifikasi modelnya, yaitu model yang digunakan untuk mengestimasi fungsi produksi dan fungsi keuntungan adalah model Cobb-Douglas. Dengan rumus ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1, ln X1 ditambah beta 2, ln X2 ditambah beta 3, ln X3 tambah error term. Dan di sini saya sudah menulis keterangannya. Dan kalian bisa melihat hipotesisnya yang sudah saya buat di slide ini. Lalu kita masuki ke bab 3, hasil dan pembahasan. Di sini saya sudah menampilkan tabel yang sudah saya buat dari data saya, yaitu data usaha tani bawang putih. Ada 2 kolom, yaitu nama variabel dan koefisien regresi. Yang pertama, konstanta sebesar 2,1266, kedua, luas lahan sebesar 0,36116, ketiga, tenaga kerja minus 0,077425, keempat, pupuk 0,42164, R square 0,5666, F hitung 11,330, dan P value-nya sebesar 0,0000. Uji F.
F tabel sebesar 2,98, F hitungnya sebesar 11,330, F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Jadi, terima H0 tolak H1. Kemudian koefisien determinasinya, R square-nya sebesar 0,5666. Maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 56% dan 44%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya, tabel elastisitas luas lahan dan tenaga kerja. Yang pertama, konstanta sebesar minus 36462. Kemudian yang kedua, luas lahan sebesar 0,60695. Ketiga, tenaga kerja sebesar 0,18152. Keempat, pupuk 0,48940. Kemudian R square 0,5391, F hitung 10,137 dan P value-nya sebesar 0,00000. Setelah itu kita masuk ke uji nilai elastisitas. Kita kurangkan dulu B1 dikurang B2 dikurang B3, yaitu minus 0,60695 dikurang 0,18152 dikurang 0,48940 sama dengan minus 1,27787. P value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 terima H1. Jadi, luas lahan dan tenaga kerja tidak memiliki elastisitas terhadap jumlah produksi bawang putih. Kemudian skala usahanya yaitu ditambah B1 ditambah B2 ditambah B3. Hasilnya yaitu decreasing return to scale. Kemudian, tabel elastisitas tenaga kerja dan pupuk. Yang pertama, konstanta sebesar 3,6462, luas lahan 0,60695, tenaga kerja sebesar 0,18152, pupuk 0,48940, R square-nya 0,5391, F hitung 10,137 dan P value-nya sebesar 0,0000. Uji nilai elastisitasnya sama seperti tadi, yaitu B1 dikurang B2 dikurang B3, didapatkan hasilnya minus 1,27787, yang berarti P value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 terima H1. Jadi tenaga kerja dan pupuk tidak memiliki elastisitas terhadap jumlah produksi bawang putih. Kemudian skala usahanya sama seperti yang tadi, yaitu B1 ditambah B2 ditambah B3 dan didapatkan hasilnya 0,06397. Selanjutnya yaitu tabel elastisitas luas lahan dan pupuk. Yang pertama, konstanta sebesar minus 3,6462, kemudian luas lahan sebesar 0,60695, yang ketiga tenaga kerja sebesar 0,18152, kemudian pupuk sebesar 0,48940, kemudian R square-nya sebesar 0,5391, F hitungnya sebesar 10,137 dan P value-nya sebesar 0,0000. Uji nilai elastisitasnya sebesar minus 1,27787, yang berarti P value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 terima H1. Jadi luas lahan dan pupuk tidak memiliki elastis terhadap jumlah produksi bawang putih. Lalu skala usahanya yaitu sebesar 0,06397, yang berarti decreasing return to scale. Jumlah produksi menurun daripada variabel jumlah luas lahan dan pupuk yang menyebabkan skala menurun. Kemudian kesimpulannya yaitu pada uji F, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang kedua, kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 56% dan 44%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Yang ketiga, pada luas lahan dan tenaga kerja tidak memiliki elastisitas terhadap produksi bawang putih dan skala usaha decreasing atau menurun. Keempat, pada tenaga kerja dan pupuk tidak memiliki elastisitas terhadap produksi bawang putih dan skala usaha decreasing atau menurun. Yang kelima, pada luas lahan dan pupuk tidak memiliki elastisitas terhadap produksi bawang putih dan skalanya menurun. Adapun saran yang bisa saya sampaikan yaitu usaha tani yang dilakukan di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo belum mencapai efisiensi, sehingga diperlukannya penyuluhan rutin bagi petani bawang putih terhadap kemajuan budidaya bawang putih, sehingga petani tidak ketinggalan informasi dan dapat menggunakan faktor-faktor produksi secara tepat, sehingga dapat mencapai tingkat produksi yang efisien.
Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam video saya. Saya minta maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.